Oke, teman-teman semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Agustinus Areona da Silva, biasa disapa Ari, dari kampus IKTL Larantuka, semester 3, program studi pendidikan matematika. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terhadap pedagang mengenai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode simplex. Jadi langsung saja kita tonton videonya. Nama saya Ari Silva. Saya dari kampus IKTL Larantuka, program studi matematika, semester 3. Jadi yang pertama kita kenal langsung diri. Nama siapa? Mati. Jadi di sini Bibi kami ada tugas dari dosen mata kuliah program UNER. Jadi kami di sini ditugaskan untuk wawancara pedagang. Jadi hari ini saya kebetulan lewat ketemu Bibi, jadi saya wawancara Bibi. Apakah Bibi bersedia? Jadi Bibi yang pertama pertanyaan, es yang dijual apakah punya sendiri atau punya orang? Yang kedua Bibi, jenis es yang dijual apa saja Bibi? Terus yang ketiga Bibi, modal per harinya berapa untuk menjual tiga bibit? Oh, jadi cutting hijaunya berapa Bibi? 150 ya? Semuanya Total seluruh ya? Oh, 250. kacang kacang hijau sama pisang hijau sama kualitas. Terus Bibi, seharinya terjual berapa cup per setiap jenis es? Yang tadi Bibi kasih tahu ya, Visi. cutting hijau. Apa itu? Setiap hari terjual berapa cup per setiap jenis es tersebut Bibi? Harga per cup esnya berapa Bibi? Keuntungan setiap jenis esnya berapa Bibi? Kalau seandainya kacang hijau 20 berarti keuntungan 5.000, berarti satu hari kita untung 100.000 Bibi. Kacang hijau itu 100, katanya 100, dengan pisang hijaunya 200 Bibi. Itu keseluruhannya. Keluar berarti 400. 400 Bibi. Oke. Terima kasih Bibi karena sudah berbagi. Jadi, dari wawancara tersebut, kita buat dalam bentuk soal. Soalnya, Ibu Malija tiap hari menjual dua jenis es, yaitu es pisang hijau dan es ketan. Dengan modal yang disiapkan dari masing-masing jenis es tersebut sebagai berikut. Yang pertama, es pisang hijau. Dengan modal 70.000 dan Ibu Malija menjual 40 cup setiap hari dengan harga per cup Rp5.000. Kemudian es ketan, Ibu Malija mengeluarkan modal 80.000 untuk 20 cup setiap harinya dengan harga 5.000 per cup. Jadi, soal tersebut kita akan mencoba memaksimumkan laba penjualan. Yang pertama, menggunakan metode grafik. Persediaan es pisang hijau 40 cup, ketan 20 cup, total 60 cup. Harga jual
es pisang ijo per cup 5.000, es ketan per cup 5.000, total harga jual 300.000. Harga beli es pisang ijo 70.000, es ketan 80.000, total modal 150.000. Memaksimumkan laba dengan W sama dengan 200X tambah 100Y. Kendala 40X ditambah 20Y kurang dari 60, 5X ditambah 5Y kurang dari 300, 70X ditambah 80Y kurang dari 150. Berikutnya kita mencari titik potong. Yang pertama, 40X ditambah 20Y sama dengan 60. Kita misalkan X sama dengan 0. Berarti 40 dibagi 0 ditambah 20Y sama dengan 60. 0 ditambah 20Y sama dengan 60. Y sama dengan 3,0. Jadi X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0. 40X ditambah 20 dikali 0 sama dengan 60. 40X ditambah 0 sama dengan 60. X sama dengan 1,5. Jadi X 1,5, Y 0. Selanjutnya kita mencari titik potong yang kedua. 5X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 300. X kita misalkan sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0. 5 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 300. 5Y sama dengan 300. Y sama dengan 60. Jadi X 0, Y-nya 60. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0. 5X ditambah 5 dikali 0 sama dengan 300. 5X sama dengan 300. X sama dengan 60. Jadi X 60, Y 0. Kita mencari titik potong yang ketiga. 70X ditambah 80Y kurang dari sama dengan 150. Kita misalkan X sama dengan 0. Jadi 70 kali 0 ditambah 80Y sama dengan 150. 80Y sama dengan 150. Y sama dengan 1,875. Kita bulatkan menjadi 2. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Yang berikut, kita misalkan Y sama dengan 0. 70X ditambah 80 kali 0 sama dengan 150. 70X sama dengan 150. X sama dengan 2,14. Jadi X 2,14, Y 0. Jadi teman-teman bisa perhatikan di gambar. Nah, itu ada 3 titik potong. Jadi titik potong yang berwarna orange adalah titik potong dari 40X ditambah 20Y sama dengan 60. Terus titik potong yang berwarna biru adalah 5X ditambah 5Y sama dengan 300. Terus titik potong yang ketiga berwarna hijau. 70X ditambah 80Y sama dengan 150. Kita masuk ke metode berikut, yaitu metode simplex. Memaksimumkan dengan W sama dengan 100X1 ditambah 200X2. Dengan kendala 40X1 ditambah 20X2 kurang dari sama dengan 60. 5X1 ditambah 5X2 kurang dari 300. 70X1 ditambah 80X2
kurang dari 100. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Bentuk konaniknya memaksimumkan W kurang 100 X1 kurang 200 X2 kurang 0 S1 kurang 0 S2 kurang 0 S3 sama dengan 0. Kendalanya 40 X1 ditambah 20 X2 ditambah S1 sama dengan 60. 5 X1 ditambah 5 X2 ditambah S2 sama dengan 300. 70 X1 ditambah 80 X2 ditambah S3 sama dengan 100. X1, X2, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Kita masuk ke tabel. Kita lihat W X1-nya negatif 100, X2-nya negatif 200, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, solusinya 0. S1-nya ada 40 di kolom X1, X2-nya 20, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, solusinya 60. Rasionya 3. S2-nya di kolom X1 5, X2 5, S1 0, S2 1, S3 0, solusi 300, rasio 60. Terus S3-nya di kolom X1 ada 70, X2 80, S1 0, S2 0, S3 1, solusi 150, rasio 2. X1-nya kita nyatakan sebagai kolom pivot, S3-nya baris pivot, 80 elemen pivot. Berikutnya bentuk tablex simplex baru. Baris pivot baru sama dengan baris pivot lama bagi elemen pivot. 70 dibagi 80 sama dengan 0,875, kita bulatkan menjadi 1. 80 dibagi 80 sama dengan 1. 0 dibagi 80 sama dengan 0, 0 dibagi 80 sama dengan 0, 1 dibagi 80 sama dengan 0,0125, kita bulatkan menjadi 0,1, 150 dibagi 80 sama dengan 1,875, kita bulatkan menjadi 2. Berikutnya, hitung nilai baris. Baris lama sama dengan baris pivot kali elemen pivot. Baris dengan W, negatif 100 dikurang negatif 200 dikali 1 sama dengan 100. Negatif 200 dikurang negatif 200 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang negatif 200 dikali 0 sama dengan 0. 0 kurang negatif 200 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurang negatif 200 dikali 0,01 sama dengan 2. 0,2 kurang negatif 200 dikali 2 sama dengan 400. Berikutnya baris S1. 40 dikurang 20 dikali 1 sama dengan 20. 20 dikurang 20 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 20 dikali 0 sama dengan 1. 0 kurang 20 dikali 0 sama dengan 0. 0 kurang 20 dikali 0,1 sama dengan negatif 0,2. 60 dikurang 20 dikali 2 sama dengan 20. Yang berikut baris S2. 5 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0. 5 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurang 5 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 5. 1 dikurang 5 dikali 0 sama dengan 1. 0 kurang 5 dikali 0,1
sama dengan negatif 0,05, 300 dikurang 5 dikali 2 sama dengan 290. Setelah kita sudah mencari nilai-nilai tadi, sekarang kita memasukkan dalam tabel simplex baru. Jadi, membaca tabel optimal. Yang pertama solusi optimal. X1-nya 0, X2-nya 0, W max-nya sama dengan 50. Yang kedua sumber daya. S1-nya 20 berlebihan, S2-nya 290 berlebihan, S3-nya 0 habis terpakai. Harga bayangan S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 2. Oke, jadi baik. Terima kasih buat kalian semua karena telah menonton video wawancara saya dan proses penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode simplex. Sekian dari saya. Terima kasih.